semua, selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya, Nexis Zaluku, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Walasa, Kabupaten Nias Utara. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Mei, di mana beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Walasa. Oke, langsung saja ya Bu. Selamat siang Bu Mei. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sangat baik. Puji Tuhan. Jadi pada hari ini kita akan melakukan praobservasi. Ini sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Nah baik, adapun tujuannya dilakukan kegiatan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan dan kenapa kita melakukan kegiatan percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Miss melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih aktif di dalam kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan. Jadi kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai? Baik, berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya tuliskan, maka ada dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisa struktur teks naratif, dan yang kedua adalah peserta didik mampu membandingkan struktur teks dari naratif. Oke, baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu yang ingin dicapai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan dalam teks naratif tersebut? Baik, area pengembangan yang saya gunakan yaitu ada dua juga, pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama adalah pengetahuan, siswa menguraikan hasil telaah dari struktur teks naratif, dan yang kedua keterampilan, siswa menuliskan rangkuman, menulis kata atau kalimat yang ada pada teks naratif tersebut. Oke, jadi area pengembangannya ada dua ya Bu, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, saya ingin mendengar bagaimana penyusunan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan juga metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang ingin saya gunakan dalam pembelajaran saya di kelas adalah yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan juga emosional. Kemudian saya juga akan membagikan mereka di dalam kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk model saya akan menggunakan pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Dan untuk metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Seperti itu. Oh baik Ibu. Jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya Bu. Dan juga mengenai model pembelajarannya itu model PBL ya Bu, problem based learning, dan juga metodenya metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan juga penugasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajarannya? Apa yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Nah, untuk media pembelajarannya saya menggunakan beragam contoh teks, kemudian LKPD, salinan PowerPoint, dan juga laptop. Oh begitu ya Bu. Baik, nah kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, dan juga di jam keberapa? Baik, kebetulan Bu, saya punya jadwal di hari Sabtu, yaitu pada jam ketiga sampai 4 di kelas 11 MIPA 1. Oh begitu ya Bu. Baik, jadi di hari Sabtu jam ketiga dan dan di kelas 11 MIPA 1 saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi di dalam kelas atau kegiatan pembelajaran di dalam kelas,
kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Bu. Itu adalah percakapan pasca observasi, nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Jadi sebelum nanti kita mengakhiri percakapan kita, kira-kira apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik, saya mendapatkan banyak gambaran ya tentang mengenai media apa yang akan saya gunakan, dan mungkin saya juga akan mempersiapkan mulai dari sekarang. Oh baiklah Bu. Jadi terima kasih lah Bu ya atas waktunya yang sudah diberikan pada hari ini, dan sampai jumpa nanti pada kegiatan observasi di dalam kelas. Terima kasih telah berbincang-bincang dengan saya pada hari ini, dan sampai jumpa di waktu selanjutnya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Baik, demikian percakapan praobservasi yang kami lakukan pada hari ini. Sampai bertemu pada kegiatan observasi di dalam kelas dan juga pada kegiatan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Good morning, my students. Good morning, Miss. How are you this morning? I'm fine, and you? Okay, I'm good. Thank you. Well, before we start our activity today, who's conduct us today? Oh, Catherine. Please, Catherine. Okay, before we start our lesson today, let's surrender ourselves to God. Let's pray. God Almighty, we would thank you for your kindness and protection in our life. This morning, we are going to start our class. Let's give us wisdom and understanding. Amen. Amin. Thank you. Oke, my students, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita akan melakukan ice breaking. Nah, ice breaking ini untuk membuat kalian lebih semangat, lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Are you ready? Yes, I am. Oke. Ice breaking-nya adalah Pak Dundung. Tahu Pak Dundung? Ada yang namanya Pak Dundung di sini? Sama Pak Dinding? Oke, jadi rules-nya seperti ini ya. Pak Dundung, gitu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu, ya kan? Iya. Oke. I get you to stand up. Tepuk semangat. Pak Dundung, dang 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 dang. Pak Dundung, ding 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 ding. Pak Dundung, dung 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 dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Sip, aha aha, sip, aha aha, semangat. Oke, sekali lagi ya. Harus tapi semangat dulu, lebih cepat ya. Cepat. Tepuk semangat. Pak Dundung, dang 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 dang. Pak Dundung, ding 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 ding. Pak Dundung, dung 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 dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Sip, aha aha, sip, aha aha, semangat. Oke, siapa yang absen hari ini? Hari semua? Luar biasa. Sekarang kita akan melihat kesepakatan kelas kita yang telah kita sepakati sebelumnya, dan Miss mau mengingatkan kembali. Jadi kesepakatan kita yang telah kita sepakati, yang pertama hadir tepat waktu, 2 berbicara dengan sopan, 3 saling menghargai, 4 mengumpulkan tugas tepat waktu, dan 5 aktif dengan semangat. Oke, jadi itulah kesepakatan kelas kita. Oke, siapa yang masih ingat tentang materi kita minggu yang lalu? Oh, Eca. Jadi materi minggu lalu itu mengenai poem atau puisi. Jadi poem ini is a piece of writing that partakes of nature of both speech and song that is nearly always rhythmical, usually metaphorical. Nah, jika di dalam bahasa Indonesianya
sajak ini hampir mirip dengan puisi, bahkan banyak yang sulit membedakan antara puisi dan sajak. Nah, jika kita analisis, sajak ini merupakan suatu bentuk tulisan yang penyajiannya memiliki sifat teratur dan terikat dalam baris antara satu sama lain. Jadi puisi sama sajak itu berbeda. Oke, thank you Sidang Quiz. Well, siapa lagi yang tahu tentang Jadi pada puisi atau puisi ini juga penggunanya berbeda dengan penggunaan bahasa kita pada keseharian kita, karena puisi menggunakan bahasa yang keras, namun perlu dengan kata yang maknanya sangat luas. Oke, thank you Sidang Quiz. Tepuk tangan dulu dong. Saya yakin semua masih ingat ya tentang materi kita minggu lalu, dan tetap dipelajari, tetap diingat, tetap dipahami ya. Itu tentang poem, di mana poem itu kita mengungkapkan ekspresi kita, bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita melalui sebuah tulisan yang disampaikan oleh teman barusan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisa struktur teks naratif. Yang kedua adalah peserta didik mampu membandingkan struktur teks naratif. Nah, mulai tergambar ya, kita akan belajar apa hari ini. Seterusnya adalah di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, have you ever read the story? Apakah kamu pernah membaca cerita? Benar. Yang kedua, do you like to read the story? Apakah kamu suka membaca cerita? Suka. Suka ya? Suka. Tidak ada yang tidak suka membaca cerita di sini? Tidak. Pertanyaan yang ketiga adalah, what kind of story do you like? Apa cerita yang kamu suka? Kancil. Oh, kancil dan buaya. Cinderella. Oh, Snow White. Apa? Apa? Maling Kundang. Maling Kundang. Nah, luar biasa ya, cerita tersebut bisa banyak menginspirasi kita ya. Iya. Oke, my students, sekarang Miss akan membagikan kalian dalam kelompok. Nanti di dalam kelompok kalian akan berdiskusi dan berkolaborasi bersama dengan teman kelompokmu. Kemudian Miss juga nanti akan menunjukkan satu video kepada kalian, dan juga ada beberapa flashcard dan juga ada teks bergambar. Silakan nanti mana yang kamu suka. Apakah kamu mau menonton video yang telah disediakan, kemudian flashcard, dan kemudian juga teks bergambar. Di situ nanti kalian akan memahami, menganalisa materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, jadi kelompok yang pertama saya bentuk saja ya. Ini kelompok pertama. Ini satu, dan kelompok kedua, ketiga, baru ini kelompok 4, 5, dan 6. Oke, silakan bergabung dengan kelompok. Itu ada flashcard dan juga teks bergambar yang sudah dibagikan kepada kelompokmu masing-masing. Silakan analyze. Kalau misalnya kamu lebih suka untuk melihat flashcardnya, nah itu. Kemudian kalau teks bergambar juga
itu kamu analyze, kamu analisa, dan kamu tebak nanti materi kita itu tentang apa. Kemudian kalau sudah kamu tebak materinya apa, seterusnya kamu lihat pengertian dari materi itu apa, ya. Dan kemudian juga Miss akan menunjukkan video. Silakan kamu pahami juga, barangkali ada yang mau lebih suka menonton, silakan kamu lihat video yang berikut. The Ant and the Dove. Once upon a time, a very thirsty ant was drinking water from the river. Suddenly, the ant lost his balance and fell into the river water. Help! 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 Cried the ant, but no one could hear his cries. A dove, sitting on a tree nearby, saw that the ant was in trouble. She quickly plucked off a leaf from the tree and dropped it into the water. Sudah lihat videonya kan? Sudah di-analyze, flashcard, dan juga tes bergambarnya? Sekarang silakan berdiskusi dengan teman kamu dan silakan kamu pahami apa sebenarnya materi kita pada hari ini, kemudian apa pengertiannya dan juga jenis-jenis atau generic structure dari materi tersebut. Akan dipersilakan. Finish? Well, this is time for you to present your discussion. Ini adalah waktunya untuk presentasi dari hasil yang sudah kalian diskusikan bersama dengan teman kelompokmu. Nah, jadi masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Siapa yang bisa pertama? Oh, Catherine. Baik, berdasarkan hasil kelompok kami yang sudah kami analisa dari flashcard, materi kita tentang hari ini itu tentang narrative text. Apa itu narrative text? Narrative text adalah teks yang menceritakan tentang kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang berasal dari hasil imajinasi seseorang yang bertujuan untuk menghibur si pembaca. Narrative text ini memiliki 4 generic structure atau strukturnya. Yang pertama yaitu orientation, yang kedua complication, yang ketiga solution, dan yang keempat coda. Yang pertama orientation. What is orientation? Orientation adalah pengenalan, baik pengenalan tokoh maupun pengenalan tempat kejadian cerita tersebut. Yang kedua itu complication. Complication adalah masalah yang terjadi dalam suatu teks tersebut. Yang ketiga yaitu solution. Ketika complication atau masalah mereda, maka di situ terjadinya solusi, adanya solusi daripada masalah tersebut. Dan yang keempat yaitu coda. Coda ini bisa juga disebut dengan pesan moral dari cerita tersebut. Jadi demikian saja hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, teman luar biasa ya. Dari flashcard saja sudah mulai menganalisis apa materi kita pada hari ini. Oke, siapa lagi kelompok yang lain? Oke, Gracie dari kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil diskusi kami. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami dari kelompok 1, kami telah menyimpulkan bahwa berdasarkan cerita bergambar yang telah kami baca dan telah kami analisis, kami menyimpulkan bahwa materi kita kali ini adalah mengenai narrative text. Nah, apa itu narrative text? Narrative text adalah teks yang menceritakan kejadian di masa lampau yang berasal dari hasil imajinasi seseorang yang sifatnya menghibur. Kemudian, unsur kebahasaan teks naratif adalah menggunakan simple past tense. Kenapa simple past tense? Karena simple past tense ini digunakan untuk kejadian di masa lampau.
Oke, tepuk tangan untuk satu kelompok lagi, siapa yang bisa? Oke, kelompok 2. Please cerita. Jadi teman-teman, generic structure dari teks narasi ini yaitu ada 4, di mana yang diantaranya itu ada orientation, complication, resolution, and yang terakhir itu adalah coda. Orientation atau orientasi ini berisi pengenalan karakter, sedangkan komplikasi atau complication ini berisi permasalahan atau puncak permasalahan, sedangkan resolution adalah solusi dari masalah. Yang terakhir itu koda ini berisi pesan moral. Jadi teman-teman, berdasarkan dari teks yang telah kami baca dan kami analisa atau analisis, di sini kami telah menentukan di mana struktur dari teks narasinya. Jadi teman-teman, orientasi dari teks Snow White ini atau cerita Snow White ini itu terdapat di paragraf pertama, sedangkan komplikasinya ada di paragraf kedua dan ketiga, dan untuk resolusi atau solusinya ini ada di paragraf keempat, dan yang terakhir koda ada di paragraf kelima. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, nah, berarti bisa kita simpulkan materi kita pada hari ini adalah tentang apa? Nah, berdasarkan yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kamu, naratif teks itu adalah cerita yang menceritakan kejadian di masa lampau, di past event. Kemudian tujuannya apa? Yaitu untuk menghibur pembaca. Itu berasal dari imajinasi yang ibaratnya itu adalah sebuah opini, tidak terjadi dalam dunia nyata. Seterusnya, generic structure-nya itu ada 4. Yang pertama apa? Orientation. Yang kedua, Complication. Yang ketiga, Resolution. Dan yang terakhir, Coda. Oke, jadi itulah generic structure dari naratif teks. Kemudian unsur kebahasaan yang digunakan adalah menggunakan simple past tense. Kenapa simple past tense? Karena kejadian Betul sekali, karena kejadiannya terjadi di masa lampau. Oke, jadi tadi kan kita sudah mengetahui bersama materi yang sudah kita pelajari dan kemudian sudah dianalisis dan dipahami juga. Kemudian sebagai tugas di rumah ini nanti dikerjakan dalam kelompok, dan ini Miss berikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Silakan nanti dikerjakan di rumah, berkolaborasi dan berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Ini setelah membagikan LKPD-nya di masing-masing kelompok, silakan nanti berdiskusi dan mengerjakan tugas yang telah dibagikan kepada masing-masing kelompok. Minggu depan tugasnya dikumpulkan. Jadi masing-masing kelompok sudah siap untuk mengerjakan tugas. Dan seterusnya tugasnya boleh dikerjakan melalui PowerPoint, boleh juga melalui Canva, boleh juga menggunakan flashcard dan juga teks bergambar. Jadi silakan nanti berkolaborasi dan silakan berdiskusi dengan teman kelompokmu masing-masing. Baik, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa menyimpulkan? Oke, sejahtera nih. Jadi kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini yaitu narrative text is a type of text that tells a story or describes a sequence of events. The type of text has an imaginary nature or imaginary story that aims to entertain the teachers. Narrative structure is the content of a story and then form used to tell the story. Oke, thank you. Sidang please. Wah, luar biasa. Oke, Desman, please. Oke, jadi berdasarkan pembelajaran yang sama-sama telah kita pelajari, kesimpulan
kesimpulan dari naratif teks adalah naratif teks bisa juga merupakan bisa merupakan cerita yang menceritakan kejadian di masa lampau, entah itu yang pastinya adalah non fiksi ataupun tidak nyata, yang berdasarkan imajinasi seseorang, di mana karakternya itu sendiri juga dapat seperti hewan ataupun yang ia buat berdasarkan berdasarkan imajinasinya. Oke, thank you. Sidang please. Itulah kesimpulan materi kita hari ini tentang narrative text that tells about past event, yang menceritakan tentang cerita atau kejadian di masa lampau. Nah, sekarang kita akan membuat refleksi. Refleksinya ini adalah pertanyaannya seperti ini: apakah hal menarik yang kamu dapatkan selama proses pembelajaran kita hari ini, dan mengapa? Ini nanti dibuat di sticky note ini. Misalkan bagikan sticky note sama kalian semua, dan kemudian nanti akan ditempelkan di papan tulis di depan, di samping infocus, ya. Nah, sudah dapat semua? Sudah. Sekarang buatlah refleksi dari hasil dari apa yang kamu lakukan selama proses pembelajaran pada hari ini. Seterusnya nanti akan ditempelkan di papan. Nah, jadi inilah hasil refleksi kalian hari ini, dan ini saya akan bacakan. Yang pertama, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, tidak membosankan, dan tidak terpaku pada buku saja. Wah, ini dari Gracie. Kemudian ini pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. And then nih Sejahterani, panjang ya. Hal menarik dari proses pembelajaran hari ini adalah cara guru mengajar sangat menyenangkan dan mudah dimengerti. Dan dengan adanya video pembelajaran akan menjadi lebih mudah untuk dipelajari. Pelajaran kali ini tentang narrative text, yaitu cerita dari imajinasi seseorang yang terjadi di masa lampau. Kemudian ada si Elnike Misteri. Hal menarik saat pembelajaran yaitu saya dapat membaca kembali cerita-cerita yang terjadi di masa lalu, dan saya merasa senang karena saya dapat membaca kembali cerita kesukaan saya dari kecil. Wah, jadi dia ingat masa lalu ini ya. Nah, jadi ini adalah refleksi kalian, dan semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan membuat kalian lebih semangat lagi dalam mengikuti proses pembelajaran. Seterusnya, pembelajaran kita berikutnya adalah kita akan tetap masuk ke narrative text, tapi menganalisa beberapa teks nanti yang akan dibagikan kepada kalian berdasarkan yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, students, sebelum kita menutup kelas kita pada hari ini, siapa nih yang memimpin kita dalam doa? Yang memimpin kita dalam doa? Saya nih. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang berkata di atas kertas surga, kembali kami memuji dan mengenal Bapa, dengan atas perintah yang memberi kami, dari kami yang memberikan segala untuk memuliakan kami Tuhan, hingga kami berdiri. Yang di surga, bukan melakukan kami, boleh saya adalah sekalian. Yang di surga,
sadar banyak yang kerendahan pun berkali supaya tidak menjadi pengaruh pendapatan utama. Yang di surga segala macam pelajaran yang telah diberikan oleh yang buruk kepada kami dan mohon kepada Tuhan kami supaya menjadi tahu di masa di surga berkali karena seluruh berkat dan berkat dalam kasih. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya Allah. Oke, selamat duduk. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. And